Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang namanya Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan bersaksi. Kemudian roh kebenaran yang akan menginsafkan, mengingatkan kita akan dosa, akan bahaya yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Di samping Roh Kudus, firman Tuhan juga yang merupakan penuntun dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 sampai yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang benar, hal-hal yang baik tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang hal-hal yang dapat membuat kita mengalami damai sejahtera. Dia memperingatkan kita dengan tidak memberikan damai sejahtera ketika kita akan melakukan hal-hal yang berbahaya yang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga, tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu juga mengingatkan kepada kita akan bahaya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau hal-hal yang dari dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita, dan firman Tuhan juga menuntun kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang membuat akhirnya kita diberkati oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Yang ada bersama dengan saya ini, mungkin ini ada yang mengatakan ini burung hantu. Kalau orang Minahasa katakan burung manguni. Burung manguni ini sebenarnya merupakan burung yang baik. Dia sudah hidup begitu lama dan dia bergaul dengan alam, dan diyakini dia adalah ciptaan Allah yang memang dikaruniakan untuk umat manusia, untuk menolong umat manusia. Dia bisa memberitahukan akan adanya bahaya, dia memberitahukan akan adanya bahaya, baik itu gempa bumi atau bencana alam atau ada hal-hal yang jahat dan yang dapat mencelakakan penduduk yang ada di Minahasa tentu pada waktu itu. Sehingga dia diyakini dia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menolong, untuk menyampaikan kabar baik juga kepada penduduk yang ada di Minahasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil video dengan orang mengatakan burung hantu, tapi sebenarnya kalau bagi kita di Minahasa dia itu burung manguni, burung yang baik, dan menjadi lambang gereja di Minahasa, gereja Gemim, yaitu ada burung manguni. Biar hal ini akan terus mengingatkan kepada kita bahwa burung saja yang diciptakan oleh Allah, dia bisa menolong sesama, dia bisa mencegah masyarakat yang ada dari kehancuran, dari kematian. Terlebih lagi saya dan saudara, Kejadian pasal yang pertama mengatakan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang luar biasa, demi keselamatan kita, Yesus Kristus sudah mati atas kayu salib menyelamatkan saya dan saudara. Untuk itu hidup kita harus lebih berdampak, harus lebih berguna daripada burung manguni atau orang katakan burung hantu. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita, karena ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Sama seperti ciptaan Tuhan ini yang menjalankan tanggung jawabnya untuk menolong umat manusia. Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami akan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini.